Di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang hati kami penuh dengan semangat mencintai firman-Mu. Telinga kami, hidup kami buka di hadapan-Mu. Isilah dengan kebenaran firman. Biarlah benih firman Tuhan ini bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang lebat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini disampaikan dengan hikmat surgawi, bukan untuk menyenangkan telinga hati manusia, tetapi untuk membuat kami semua boleh dibangun, disegarkan, dan boleh mendapatkan makanan rohani, supaya hidup kami boleh menjadi cerminan dari firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Kristus, bacaan Alkitab menurut Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan bagian ini untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis dan oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu itu. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Menghasilkan buah sesuai pertobatan. Itu tema kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan, sementara kita belum bertobat? Atau mungkin kita menganggap bahwa pertobatan itu tidak penting. Bertobat dari apa? Tentu kita akan menjawab, bertobat dari dosa. Tapi masalahnya tidak semua orang mau bertobat.
Mari kita lihat klips berikut ini. Klips yang kedua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang menganggap bahwa pertobatan itu tidak penting? Ya. Saudara-saudara, karena yang pertama orang menganggap bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Dengan kita menyambut anugerah Tuhan, maka dapat dipastikan kita telah selamat. Sehingga bagi beberapa orang, pertobatan itu tidak penting. Apalagi ada yang menganggap bahwa semakin dia berdosa, maka
anugerah Allah, kasih karunia Allah itu semakin besar. Ya Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa orang sulit bertobat dari dosa? Mengapa orang sulit untuk meninggalkan dosa? Karena dosa itu walaupun menyeramkan, tetapi menyenangkan. Sehingga orang ingin melakukannya. Semakin dilarang, seperti gambar tadi, klips tadi, semakin orang ingin tahu. Katanya kan hukum, peraturan, perundang-undangan itu dibuat untuk dilanggar. Sama seperti yang tadi, sudah jelas ada larangannya. Tetapi ingin tahu. Akhirnya ujungnya kita bisa melihat. Ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Mengapa orang sulit meninggalkan dosa? Karena daya tarik dosa ada pada kenikmatannya. Klips yang kedua. Orang lagi pingin, lagi kebelet ya. Wah, dia dapet tuh tempatnya. Saking dia menikmati, dia lupa kiri kanannya. Dia nggak tahu bahwa tempat itu sedang bergeser. Ketika dia akan keluar, tiba-tiba kecemplung. Padahal kalau dia melihat saja sekelilingnya. Dia lihat, wah ini ada apa nih gitu ya. Tapi itu tidak terjadi. Itulah kita manusia. Kita sulit untuk meninggalkan dosa, kita sulit untuk bertobat. Karena daya tarik daripada dosa itu memberikan kenikmatan-kenikmatan khusus kepada kita. Siapa yang tidak butuh uang? Semua orang juga butuh uang. Uang itu penting. Tetapi saudara, kenyataannya orang tidak cukup puas dengan uang yang sudah dia miliki. Karena itu dia berusaha mencari, mendapatkan sampai dia mengalami kelimpahan uang. Betapa nikmatnya kalau punya uang yang banyak. Saudara-saudara, siapa yang tidak ingin berkuasa? Siapa yang tidak ingin memerintahkan orang? Siapa yang tidak ingin mengatur orang? Siapa yang tidak ingin kehadiran kita, ucapan kita, ya, bahasa tubuh kita, body language kita bisa membuat orang wah, langsung lepek-lepek, ya, langsung mau nurut gitu ya. Semua juga pengen seperti itu. Karena itu orang kemudian berusaha. Tidak hanya di rumah, di gereja, dalam masyarakat. Orang ingin memiliki kuasa yang sebesar-besar. Nikmatnya hubungan seks. Siapa yang gak pengen? Karena itu banyak remaja, banyak pemuda yang belum diberkati sudah melakukan. Sudah diberkati masih juga melakukan. Kebebasan berhubungan seks. Nikmatnya narkotika, obat-obat terlarang. Walaupun sudah diingatkan itu bisa merusak, menghancurkan tubuh kita, menggerogoti harta yang kita miliki. Tapi tetap saja anak-anak kita, tetap saja pemuda, tetap saja ada yang mau menikmati. Nikmatnya menjadi orang terkenal, siapa yang gak pengen gitu ya. Kemana-mana disambut, naik pesawatnya, hotelnya dan seterusnya. Semuanya melebihi dari saudara siapa ya. Tapi saudara, meskipun kenikmatan-kenikmatan itu sementara. Tetapi banyak orang yang pengen dan tetap ingin mendapatkan. Saudara yang kasih, karena itu begitu sulit, termasuk para murid Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen, mereka begitu sulit untuk bisa mau meninggalkan dosa melalui bertobat. Karena itu kehadiran Yohanes Pembaptis dengan khotbahnya yang singkat, jelas pesannya. Dan tidak semua orang mau mendengarkan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Berita ini juga disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata khotbah yang singkat, padat, dan jelas itu, dan tidak semua orang pengen mendengarkannya, termasuk beberapa orang di antara sini yang ada di antara kita, rupanya menimbulkan semacam sesuatu yang membuat mereka umat Tuhan, jemaat Tuhan, kelihatan bahwa mereka sangat kangen dengan berita yang seperti itu. Karena itu dikatakan penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, juga dari seluruh daerah Sungai Yordan berbondong-bondong datang kepada Yohanes Pembaptis. Mereka mengakui dosa-dosanya dan kemudian dibaptis. Sebait Allah, Yerusalem tidak lagi memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena di sana mereka diperas, di sana mereka ditindas, di sana mereka tidak lagi mendapatkan apa. Tapi ketika mereka mendengar suatu khotbah yang sederhana, yang disampaikan orang yang sederhana, yang juga hidup sesuai dengan khotbah, banyak yang kemudian datang mendekat. Tapi rupanya tidak hanya rakyat jelata yang datang. Rupanya orang-orang Farisi dan orang Saduki. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi dikatakan banyak. Banyak orang-orang Farisi dan orang Saduki datang. Mereka tertarik, ingin tahu seperti apakah Yohanes Pembaptis. Orang Farisi dan orang Saduki adalah pelayan-pelayan Allah. Orang yang menganggap diri, orang yang dianggap adalah pelayan-pelayan Allah yang telah memperoleh keselamatan. Mereka adalah orang-orang yang juga sangat-sangat setia mendukung akan hukum Taurat dan juga kitab-kitab. Mereka tidak hanya tahu, tapi mereka juga melakukan. Dalam hal memberikan persembahan dan sebagainya, mereka juga melakukan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mereka orang-orang yang terkenal sebagai tokoh-tokoh agama pada waktu. Tetapi di hadapan mereka, ini yang menarik. Yohanes Pembaptis ketika melihat mereka, dia langsung kenal. Orang Farisi dan orang Yahudi. Orang yang sangat berpengaruh. Tidak ada sedikit pun rasa takut. Tidak ada rasa, aduh ini gimana nih, saya terancam nih. Ini musuh saya nih. Saya terancam. Tapi tidak. Sebagai Allah Tuhan yang menyampaikan kebenaran, bertobat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, coba kita bayangkan. Seandainya ada yang baru lagi masa menjadi pengerja gitu ya. Tiba-tiba datang pada pendeta-pendetanya, pada penatuannya, lalu disuruh, Bapak Ibu harus bertobat. Saudara-saudara, saya kira akan dilakukan, mari kita lakukan persidangan majelis jemaat yang khusus mengenai orang tersebut. Dia mencabik-cabik apa yang selama ini kita yakini. Kita kan pemimpin. Kita kan orang yang sudah dipakai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Tapi tiba-tiba ada orang yang baru. Sudah ngomongnya begitu. Yohanes Pembaptis tidak ada keraguan. Dia sampaikan apa yang menjadi berita, pesan yang harus dia sampaikan. Dia berhadapan dengan orang-orang yang selama ini suka menempatkan orang lain di sudut gelap dunia keberagamaan, yaitu orang-orang berdosa. Dia berhadapan dengan mereka yang selama ini melakukan itu. Orang jatuh dalam dosa langsung. Saudara, saya yakin tidak semua dari kita akan siap untuk menerima. Tiba-tiba masuk dari ruang pintu utama, lalu kemudian penyambut mengatakan, hei orang berdosa, bertobat. Nggak jadi masuk, bisa jadi kita maki-maki lalu tanpa.
Ini orang Farisi. Ketika mereka datang di dalam beribadah, waktu mereka berdoa, aku bersyukur. Aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan lalim, bukan juga pemungut cukai. Orang berdosa. Luar biasa standar penilaian. Tetapi bagi Yohanes Pembaptis, orang-orang yang seperti ini pun harus bertobat. Orang-orang yang seperti ini kalau tidak kembali kepada jalan yang benar, tidak kembali kepada Tuhan, mereka tidak akan selamat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebanggaan mereka sebagai anak-anak Abraham, yang mereka anggap otomatis bisa langsung masuk ke dalam kerajaan Allah, dikritisi oleh Yohanes Pembaptis. Itu bukan jaminan. Tidak bisa ditukarkan dengan keselamatan yang Allah berikan. Status mereka, profesi mereka, pelayanan yang mereka miliki, perilaku yang baik tidak mencukupi untuk bisa mengalami kehidupan yang kekal. Kebanggaan, kesombongan rohani mereka. Yohanes Pembaptis mengatakan dalam ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Farisiot, Saduki dalam soal keberagamaan luar biasa. Kita mungkin angkat jempol. Tetapi apa artinya semuanya itu? Kalau tidak menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan buah. Karena itu hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Tapi rupanya Yohanes Pembaptis yang tiba-tiba jadi populer, banyak orang datang mendekati dia, tidak berhenti di situ. Bisa saja kalau saya sudah seperti itu, Pendeta Yobert Koro, ya, wah tinggal enak ya, enak tenang gitu. Tapi ternyata tidak. Karena dia hanyalah seorang suara yang berseru-seru di padang. Dia hanya mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Karena itu dia mengatakan bahwa kalau dia membaptiskan dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi dia yang akan datang itu yang lebih berkuasa daripada. Padahal Tuhan Yesus pernah berkata, Yohanes Pembaptis ini lebih besar dari nabi-nabi yang ada. Sekarang dia mengatakan bahwa ada yang lebih besar. Dan dia yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis itu akan membaptis dengan roh, dengan api. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis adalah Yesus Kristus. Dalam Matius 3 ayat 3. Dialah Yesus dari Nazaret. Dia tidak hanya berkuasa, tetapi dia adalah hakim yang akan datang kembali. Urusan dia sebagai juru selamat sudah berlalu. Dan sekarang kita masuki Advent, kita akan menyambut dia datang kembali. Tapi dia datang sebagai hakim. Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Dan dikatakan dalam ayat 12, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadam. Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim. Dia akan memisahkan yang benar dan yang tidak benar. Yang kudus dan yang fasik. Dan mereka yang benar akan hidup bersama-sama dengan Allah Bapa dalam kekekalan. Sementara mereka yang hidup tidak benar, mereka yang tidak mau menggunakan waktu yang ada untuk bertobat, untuk datang kepada Tuhan, mereka akan hidup di dalam kebinasaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saya dan saudara-saudara juga sudah bertobat? Bertobat terdiri dari dua kata meta dan noia. Meta adalah gerakan atau perubahan arah. Sedangkan noia itu berarti
pikiran kita, persepsi kita, kecenderungan kita, tujuan kita. Sederhana, bertobat berarti berubah arah atau berbalik arah. Kalau selama ini kita hidup dalam dosa, kita mengarah ke sana. Tapi kemudian ketika kita menyadari bahwa kita berdosa, kita berjumpa dengan Kristus yang telah mati di atas kayu salib demi untuk kita. Kita tersungkur dan kita mau bertobat. Kita kemudian berbalik arah. Kita menuju ke arah yang sama. Kepada rumah Allah Bapa. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Pada waktu kita menghadap ke arah yang sebelah, itu berarti bertobat. Nah, saya saudara-saudara, ketika kita bertobat menuju kepada Tuhan, dalam perjalanan kita jatuh. Ketika kita jatuh, kita bangkit lagi. Kita jatuh lagi, bisa jadi. Tapi kita bangkit lagi, kita jatuh lagi, kita bangkit lagi. Tapi pada waktu kita bangkit, bangun, maka kepala kita tidak boleh, wajah kita tidak boleh kesal. Kita akan terus berjalan. Itu yang namanya pertobatan. Itu yang namanya pembaharuan. Pembaharuan. Pikiran kita, persepsi kita, kecenderungan kita. Apapun mengalami perubahan ke arah yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam pertobatan ini, maka ada satu hal yang penting. Paulus pernah mengatakan bahwa kita harus mengalami apa yang disebutnya sebagai duka cita ilahi. Duka cita ilahi terhadap dosa yang melahirkan pikiran dan hati yang berdosa berubah kepada arah yang benar. Maksudnya, hidup di dalam dosa itu enak, nikmat, nyaman. Kita bisa mendapatkan banyak. Dunia kita peroleh banyak. Tapi pada waktu kita sadar siapa diri kita, maka kemudian kita berduka cita. Kita kehilangan segala-galanya. Kalau kita mau ikut Yesus, kita harus meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Itu adalah duka cita ilahi terhadap dosa. Hasilnya kita berubah. Atau dalam pengertian yang lain, bertobat itu ganti rugi. Ganti rugi. Kebaikan yang harus kita lakukan ternyata telah tergantikan dengan kejahatan yang kita buat. Kebaikan yang harus kita lakukan ternyata kita tidak mau melakukan. Kita pun telah jatuh dalam dosa. Dan perlu pertobatan. Singkatnya, kalau dulu kita mencuri, sekarang kita tidak mencuri lagi. Ya betul. Tapi kita harus kembalikan. Harus ganti rugi. Apa yang sudah kita curi. Apa yang sudah kita korup. Kita harus kembalikan. Itu yang dikatakan oleh pemungut cukai. Setengah dari harta milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada yang kuperas, maka akan kugantikan 4 kali lipat. Harta Bapak Ibu mungkin selama ini diperoleh dengan cara yang tidak benar. Konsekuensinya pertobatan kita seperti Sakeus pemungut cukai. Setengahnya akan kuberikan kepada orang miskin. Mungkin 100 miliar tinggal 50. Kalau ada orang-orang yang kuperas, akan kuganti 4 kali lipat. Ada penafsir mengatakan dia bangkrut. Habis dia. Miskin dia. Tapi dia tidak merasa miskin. Karena dia menemukan harta yang mahal. Hidupnya ditebus oleh Tuhan. Dia menjadi milik Tuhan. Apa artinya kekayaan? Kalau mungkin kita selama ini mengambil suami orang, istri orang. Wah, Bapak pendeta enggak. Tapi anak saya. Mengambil istri orang. Mengambil suami orang. Kembalikan. Bukan hanya datang, aduh saya mohon ampun, saya menyesal, saya sudah berdosa. Tapi ketika ditanya, kembalikan suami,
istri orang. Aduh, kan saya sudah bertobat. Kembali. Itu bukan hak. Punya orang. Kalau kita merampas hak-hak orang yang seharusnya mereka miliki, entah itu gaji, entah itu harta warisan saudara kita, yang sudah kita ambil. Tidak hanya sekedar saya menyesal, saya mohon ampun. Kembalikan itu. Wah, di sini saudara yang berat. Aduh, saya dihidupi selama ini dengan harta itu. Saya selama ini dihidupi dengan barang-barang yang sudah saya rampas. Orang yang bertobat, mutlak dia harus kembali. Harus kembali. Saudara yang kasih itu yang diceritakan juga di dalam drama tadi. Tetapi bentuknya lain. Selalu perjumpaan kita dengan Tuhan merubah hidup kita. Dari hidup yang lama merasa diri sombong, tak tersaingi. Bisa mendapatkan segala-galanya, tapi dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Jangan tunggu pada waktu mau mati. Karena dia tunggu pada waktu mau mati. Baru kemudian mau bertekad, mau ikut Tuhan. Memang jadi pendeta, puji Tuhan. Kemudian dia berkarya jadi koki, dapat uang. Dia pakai untuk kasih pada orang miskin. Kasih untuk pelayanan. Ikut juga melayani Tuhan. Mendampingi mereka keluarga-keluarga yang berantakan. Mendampingi anak-anak. Dan juga banyak pekerjaan lain. Memang itulah. Perubahan. Pertobatan. Menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Jangan tanya sama saya, ya seperti apa? Mulai dari yang kecil, mulailah dari yang sederhana. Mulai dari sikap perilaku kita, perlakuan kita kepada orang lain. Apakah kita telah berubah? Atau masih manusia yang lama? Itu belum bertobat. Tak peduli kita sudah jadi majelis, tak peduli kita menjadi aktivis, komisi pelayanan, apapun itu. Kita jungkir balik doa. Tapi selama hati kita belum serahkan pada Tuhan. Selama kita masih hidup dalam kehidupan yang lama. Itu enggak ada gunanya. Saudara mungkin boleh datang seperti orang Farisi. Saya tidak begini, saya tidak begitu. Saya memberi persembahan, saya memberi perpuluhan, saya memberi. Tuhan menuntut, meminta. Jangan sampai saat kita sudah mau mati, baru kita mau bertobat. Masih syukur sih ada contoh seperti ini. Tapi jangan tiru dia. Saat ini ketika firman Tuhan sampaikan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Dan yang terakhir. Kita sedang ditakut-takuti, intimidasi. Oleh berita-berita. Tapi tidak hanya berita-berita. Tapi juga oleh kelompok-kelompok orang. Yang terus mengobarkan kebencian kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Tentu yang pertama kita berdoa buat mereka. Kita menghadapi mereka dengan kasih, dengan kesabaran. Bersama dengan Tuhan, walaupun masih ada ketakutan ini. Dan yang kedua, jangan ikut menyebarkan berita bohong, teror itu kepada banyak. Saudara-saudara, katanya terakhir ini ada banyak profesional yang mengelola informasi-informasi yang ada. Yang memalsukan, membuat berita-berita fitnah. Mereka hanya 10%. Dan mereka mengelola pasukan cyber ini, mengelola demikian rupa. Tapi kemudian mereka kirim lewat dunia sosial media. Entah itu Facebook dan sebagainya. Tiba-tiba 90% berita itu menyebar luar biasa. Termasuk orang Kristen juga melakukannya. Pendeta juga melakukan. Menyampaikan berita-berita yang menakutkan, mengancam, berita bohong, berita buruk. Disebarkan. Karena itu kita harus hentikan. Harus hentikan itu. Alkitab mengatakan, ujilah segala sesuatu. Lalu kemudian peganglah yang baik. Harus lihat asal beritanya.
kualitas daripada berita yang disampaikan. Jangan cepat-cepat ditelan, lalu kemudian kita sebarkan. Akhirnya menimbulkan suatu gelombang ketakutan yang luar biasa. Tapi sih katanya Pak Pendeta kan gak salah. Banyak orang yang berdoa loh sekarang. Banyak orang yang punya jam-jam khusus untuk berdoa. Saudara yang kasih, karena itu mari dalam kita memasuki minggu-minggu Advent ini menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Biarlah kita mau memeriksa diri kita. Jangan gengsi, jangan merasa diri benar. Datanglah pada Tuhan kalau firman Tuhan ini menyentuh kita. Kalau firman Tuhan ini menegur kita, jangan sampai sesal kemudian. Tiada. Amin.